Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore ini, Pak? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat tapi walaupun suara agak serak-serak nih. Ya, karena ya itulah saya mengajar dengan ceramah jadi kurang waktunya untuk apalah banyak menggunakan suara kan. Ibu sendiri bagaimana keadaannya? Oh iya iya. Udah lama ya, Pak ya kita nggak ketemu ya. Ini baru Udahlah kita Bu. bertemu. Ya Iya ada. saya kan udah menghubungi Ibu berapa minggu yang lalu dan Ah ingin iya ada apa tuh? menyampaikan permasalahan yang saya hadapi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Apa Ibu ada waktu, Bu? Oh, oh ada waktu, Pak. Oh jadi Bapak ingin membicarakan hambatan belajar anak-anak di sekolah. Iya, Bu, Oh, jadi, benar. oke Pak. Jadi apa yang ingin Bapak ceritakan pada sore hari ini? Oke, saya juga mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Ibu luangkan buat saya. Begini loh, Bu, sekarang ini kan udah 2 bulan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Yang saya lihat Iya, itu setelah 2 bulan ini anak-anak tuh kurang semangat dalam belajar, ada yang malas-malasan masuk ke kelas, kadang banyak keluarnya, ada juga siswa yang sampai tertidur, ada yang berani mengungkapkan perasaannya, katanya belajar dengan saya itu tidak enak dan tidak asik lah. Berbeda loh oh, Bu pada saat saya melakukan pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan metode HP waktu zaman COVID atau pandemi kemarin, karena pada saat itu kan saya menggunakan pembelajarannya menggunakan media YouTube. Jadi mereka iya. melihat HP itu langsung melihat gambar, tayangannya, suara, dan juga mereka menyaksikan langsung. Sedangkan sekarang ini saya melakukan pembelajaran dengan metode ceramah, sedikit tanya jawab. Ya cuman itu saja Bu. Jadi siswa itu memang saya lihat tidak bersemangat karena saya menggunakan pembelajaran yang monoton lah sampai satu Oh. hari dari jam 7.30 sampai jam 12 gitu loh Bu. Waduh, Pak. Kalau kayak gitu suara kita yang habis ya, Pak ya. Menonton terus, ceramah-ceramah terus ya kan, Pak? Iya, Jadi iya Bu. sehingga anak-anak Iya. menyebabkan bosan. Setelah saya tangkap cerita Bapak ini, sebelumnya mereka semangat karena ada video ya pada zaman itu ya. Ada mereka melihat berbagai macam apa pelajarannya di YouTube. Sementara sekarang ini mereka kurang semangat, bahkan malah ada yang tertidur di kelas tadi saya dengar, ada yang Iya. keluar masuk seperti itu ya Pak ya. Oke Pak. Nah, jadi kalau menurut pengamatan Bapak nih, eh, ada tidak perbedaan eh, level pada saat Bapak menggunakan media dengan pada saat Bapak tidak menggunakan media? Pada level berapa kira-kira kalau kita buatlah level itu pada angka 1 sampai 10, yang menggunakan media itu level berapa, sedangkan yang tidak berapa? Oh iya Bu. Jadi pernah sih ada satu hari saya itu menggunakan media proyektor yang ada di sekolah, saya bawa ke kelas. Saya gunakan untuk menampilkan pembelajaran ambil dari YouTube, dari Google, dan juga video animasi. Mereka anak-anak itu memang semangat di hari itu. Bahkan ada yang bilang, Pak nggak usahlah kita istirahat Pak, lanjutkan aja filmnya asik, belajarnya pun enak. Jadi kalau pada saat saya menggunakan ceramah, hanya tanya jawab sedikit dan pemberian tugas melihat buku teks, hanya itu levelnya 3 4 pun saya rasa sulit Bu, 4 pun sulit. Tapi pada saat saya menggunakan metode proyektor laptop dengan menayangkan YouTube, ada animasi, ada informasi dari Google yang saya ambil, itu level peserta didiknya bisa di angka 8 atau 9 kalau dari rentangan 1 sampai 10 gitu loh Bu. Besar sekali pengaruhnya itu, Pak. Bagus itu, Pak. Kalau Bapak terapkan di sekolah itu, di kelas ya, Pak ya. Dibandingkan dengan tidak menggunakan media, levelnya 3 4. Sementara kita menggunakan media, levelnya bahkan sampai 9 saya dengar tadi, ha. Itu sangat angka yang di mana itu angka yang kita harapkan sebenarnya Pak sebagai seorang guru ya kan Pak? Baik. Iya, Kalau kemudian iya Bu. seandainya Bapak menggunakan media lah nih, Bapak menggunakan media pembelajaran, apa ada tidak hambatan Bapak dalam mencapaikan tujuan ini dalam menggunakan media? Itulah Bu, karena kan juga media yang saya gunakan ini kan proyektor sekolah. Jadi kan proyektor ini kan bukan milik saya, berarti kan milik bersama juga. Jadi kelas lain juga kadang ada yang menggunakan.
kelas lain juga ada yang pakai. Sudah itu kan saya waktu saya memakai itu kan saya menggunakan tenaga saya sendiri, ngecokkan kabelnya, memasang layarnya, jadi juga mau makan waktu yang lama. Jadi hambatannya di situ juga karena saya tidak membuat jadwal yang akan disusun kapan saja proyektor itu digunakan di kelas saya dan kelas lain juga bisa karena saya kemarin itu kan sifatnya boleh dikatakan dadakan gitu menggunakannya Iya, gitu loh iya, Bu. iya. Berarti hambatan Bapak kalau sendiri itu repot ya, menyiapkan ini, menyiapkan itu, dan Benar, segala macam. iya. Nah, jadi kalau begitu, supaya tidak terjadi hal yang demikian, apa yang rencana Bapak yang Bapak lakukan gitu, supaya nanti bisa menyelesaikan masalah yang Bapak repot ini? Oh, rencana saya gini loh, Bu. Saya akan membuat jadwal penggunaan proyektor ini kepada kepala sekolah, kapan saja Oh, kelas saya itu bisa menggunakan, kapan kelas yang lain. Terus juga saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah bagaimana peralatan yang digunakan di proyektor itu dibantu oleh penjaga sekolah dari memasang kabel, cek-ceknya, terus layarnya kan. Karena kalau saya lihat kemarin sendiri saya lakukan itu memakan waktu 15 sampai 20 menit. Tapi kalau dibantu oleh penjaga sekolah, mungkin bisa selesai dalam 5 menit. Kan sayang waktu terbuang 15 menit ke depan gitu loh, Bu. Jadi saya pun akan membuat jadwal untuk penggunaan proyektor ini kapan di kelas masing-masing dan minta izin juga bagaimana penjaga sekolah bisa membantu pada saat proyektor itu digunakan gitu loh, Bu. wah, bagus sekali itu Pak ide Bapak. Kalau Bapak lakukan hal seperti ini, saya yakin udah ada rencananya ya, udah terjadwal. Saya yakin tuh anak-anak tuh pasti belajarnya itu tambah semangat, senang. Bahkan saya yakin mereka tuh betah lagi di kelas daripada di luar gitu, ha. Ya kan Pak? Karena tadi menarik. Karena apa yang Iya, Bapak sampaikan tadi adalah pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Nah, kalau begitu Pak, iya. apa komitmen Bapak terhadap rencana ini? Itulah Bu, nanti mungkin setelah jadwal yang saya ajukan disetujui, misalnya saya mengambil di hari Jumat kan, pembelajaran Ya. penggunaan proyektor, laptop, dan media tadi dibantu oleh penjaga sekolah, maka saya ke depannya juga akan merencanakan menyiapkan materi sebelum hari Jumat itu Bu. Saya udah mencari materi di YouTube, apa pembelajaran yang hari Jumat yang harus saya siapkan, apa saja yang dibutuhkan, saya akan sharing di Google sehingga nanti jadwal yang disusun itu akan maksimal saya gunakan dan juga materi-materi yang dibutuhkan oleh siswa itu juga udah terangkum karena saya udah siapkan jauh hari sebelum itu minimal 1 hari saya udah siapkan Bu gitu. Oh iya, karena kita udah ada jadwal, tentu kita udah siap-siap ya kan Pak, istilahnya bersiap untuk berperang, karena kita udah tahu jadwal kita Iya nih. benar, benar Iya, Bu iya betul gitu. Pak. Tapi kalau Oke. tidak ada Nah, jadwal kan juga susah. iya, jadi mendadak-mendadak itu memang susah memang Pak. Iya. Terus apa sih yang Bapak dapatkan dari diskusi kita pada sore ini? Apakah sudah tercapai tujuan awal Bapak pada saat kita melakukan percakapan ini? Alhamdulillah lah Bu, setidaknya masalah yang saya hadapi ini udah terpecahkan dan saya juga ada plong lah, ada teman yang bisa berdiskusi. Bagaimana yang saya pendam sendiri itu udah tercurahkan kan, saya udah menyampaikan kendalanya dan juga jalan keluar yang terbaik itu insya Allah udah tercapai. Tinggal nanti pelaksanaannya dan izin dari kepala sekolah dan komitmen saya ke depan insya Allah juga akan saya laksanakan gitu loh Bu. Senang sekali loh Bu Alhamdulillah berdiskusi Pak. dengan Ibu. Ya, alhamdulillah saya juga senang mendengarnya Pak. Semoga ya saya doakan nih semoga apa yang Bapak rencanakan berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan dan Bapak harus tetap semangat ya Iyalah Bu. demi mendidik anak-anak kita semuanya, anak-anak bangsa. Oke lah Bu, makasih atas supportnya. Saya juga senang Ibu telah meluangkan waktu dengan saya. Semoga kita sama-sama diberikan kesehatan dan juga sama-sama dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala untuk mencerdaskan anak bangsa. Sekalian saya nih Iya pamit Pak. Bu, karena ada kegiatan yang harus saya selesaikan nih. Ah, Oke Pak. Salam buat keluarga Ibu. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.